Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini sebetulnya fokus dari pembahasan kita juga pada siklus kinerja. Tapi sebelum kita membahas mengenai siklus kinerja, kita akan mencoba dulu mengulik gitu ya. Sebetulnya kok siklus sistem manajemen kinerja, sebetulnya kinerja sendiri itu apa sih gitu ya, definisinya apa sih, yang disebut kinerja itu yang seperti apa, yang kita kelola di dalam sistem manajemen kinerja itu yang seperti apa gitu ya. Uh, saya akan membahas dulu dari arti secara bahasa gitu ya, baik di KBBI maupun di Oxford Dictionary. Kalau di KBBI, kinerja itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dicapai, jadi kayak semacam hasil akhir gitu ya, atau prestasi yang diperlihatkan. Ini definisi yang kedua seperti itu. Kemudian definisi yang ketiga itu terkait dengan kemampuan kerjanya gitu ya. Kalau pada manusia kemampuan kerja, pada things atau pada alat itu juga terkait dengan bagaimana kemampuan dari alat tersebut atau mesin tersebut gitu ya. Maka kemudian pada saat kita menggunakan terminologi berkinerja gitu ya, berkinerja persis seperti kata dasarnya kinerja itu juga satu, ini terkait dengan memperlihatkan prestasi, jadi memperlihatkan hasil tertentu gitu ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan kemampuannya gitu ya, bagaimana kemudian dia bisa menghasilkan prestasi atau hasil yang dirujuk pada di terminologi yang pertama. Nah, kalau di dalam Oxford Dictionary di dua definisi yang pertama ini terkait dengan, karena judulnya adalah performance, ini terkait dengan bagaimana penampilan di atas panggung atau terkait dengan art atau entertainment gitu ya, kalau teman-teman lihat definisinya. Tapi kalau di dua definisi yang terakhir kita bisa lihat bahwa performance itu didefinisikan seberapa baik atau seberapa buruk gitu ya seseorang itu melakukan sesuatu gitu ya, atau kalau misalnya itu refer to peralatan atau mesin, maka performance didefinisikan sebagai how well or badly something works. Jadi seberapa baik atau buruk sesuatu kemudian bisa bekerja. Nah, definisi berikutnya adalah mengenai act atau prosesnya. Jadi tindakan atau proses dalam melakukan sebuah kinerjanya gitu ya. Jadi ini prosesnya. Kalau tadi kan how well or badly, again refernya pada hasil akhir ya, kayaknya gitu ya definisi yang ini. Tapi begitu kesini itu adalah bagaimana tindakan atau prosesnya pada saat seorang melakukan tugas tertentu atau melakukan tindakan tertentu gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat definisi di KBBI gitu ya, definisi pertama dan kedua itu merefer pada hasil ya. Agak mirip tadi juga sama di Oxford. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya terkait dengan prosesnya gitu ya. Nah, kita akan lihat kalau misalnya di tukang parkir gitu ya. Paling gampang nih kan teman-teman, kita lihat tukang parkir di mana-mana. Kinerjanya tukang parkir itu yang seperti apa gitu ya. Kita akan lihat dari definisi yang pertama yaitu hasil kerjanya. Kalau hasil kerja ketika kita bilang tukang parkir, maka it's refer to pendapatan yang dia peroleh hari itu berapa sih gitu ya. Kemudian apakah pelanggan parkir merasa puas gitu karena kemudian telah dibantu oleh dibantu parkirnya oleh yang bersangkutan. Dan kalau misalnya refer kepada yang definisi kedua, proses kerja, maka kinerja tukang parkir itu juga dilihat dari apakah yang bersangkutan bisa membantu parkir dengan aman gitu ya. Yang dibantu parkir kira-kira aman apa enggak, atau kemudian sikapnya gimana tuh selama memarkir, sopan apa enggak gitu ya. Nah, kalau Herman Aguinis di bukunya Aguinis yang kita pakai bilang bahwa performance is about behavior or what employees do, not about what employees produce or the outcomes of their works. Jadi kalau Aguinis bilang it's about behavior katanya, tentang perilakunya. Jadi rivernya kalau balik lagi ke sini itu lebih ke sininya, gitu ya. Not about what employees produce. Jadi bukan tentang apa yang dihasilkan saja atau outcomes dari pekerjaannya. Kita akan lihat juga dari ahli lainnya itu dari Broombridge gitu ya. Bacanya apa di bukunya Armstrong.
Performance means, kalau tadi si Aguinis bilang itu behavior-nya gitu, perilakunya. Tapi kalau si Pak Brumbrach ini bilang performance itu both behavior and result juga. Jadi perilaku sekaligus juga hasilnya. Behavior itu yang kemudian emanate from performance dan transform performance dari abstraction to action. Jadi mengubah dari abstraksi ke action. Tidak hanya instrumen untuk resultnya, tapi perilaku juga hasil dari bagaimana orang itu memproses secara mental maupun secara fisik, dan itu di-apply ke sebuah tugas gitu, dan tidak bisa dipisahkan dari hasil gitu ya. Nah itu kalau kata Brumbrach. Jadi agak berbeda nih antara si Aguinis sama si Brumbrach tadi ya. Nah maka kemudian kalau kita akan balik dulu lagi ya sama definisi yang ini, bahwa dia bilang bahwa result sama behavior sendiri itu tidak bisa dipisahkan gitu ya, karena result sendiri dihasilkan dari proses yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan oleh si performance tadi gitu ya, atau seseorang tadi gitu ya. Nah cuma bagaimana sih sebetulnya kemudian perilaku yang kita harus label tuh sebagai kinerja. Yang pertama itu adalah dia evaluatif. Jadi kita bisa menilai apakah si perilaku itu apakah negatif atau netral atau kemudian positif. Baik efeknya itu bagi individu maupun organisasi, efektivitas individu maupun organisasi gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi nih kinerja yang bisa perilaku yang bisa dievaluasi adalah perilaku yang bisa dikatakan kinerja adalah yang bisa dievaluasi gitu ya. Evaluasinya terhadap apa? Terhadap efektivitas individu dan organisasi. Terus yang kedua adalah multidimensional. Multidimensional itu seperti apa? Jadi si perilaku itu many different kind of behavior. Jadi tidak cuma satu perilaku saja, tapi biasanya merupakan serangkaian dari perilaku yang kemudian punya kapasitas untuk baik itu kemudian advance katanya gitu ya, mendukung atau kemudian justru menghambat dari si organization goal. Lagi-lagi kalau tadi evaluatif itu adalah efektivitas baik individu dan organisasi, yang multidimensional ini dia poin utamanya adalah satu, many different kind of behavior karena multidimensional gitu ya, dan yang kedua adalah rivernya lagi-lagi organization goal gitu, organizational goal, jadi tujuan dari organisasi. Nah lagi-lagi kita balik lagi nih sama tukang parkir gitu ya. Ketika kita bilang tukang parkir, maka kemudian kinerjanya tentu saja kinerja dalam membantu pelanggan parkirnya, gitu ya. Pas waktu ada pelanggan yang datang, dia membantu parkirnya. Kemudian ada perilaku apa saja yang muncul, gitu ya. Kita akan coba lihat nih, behavior yang muncul apa aja. Satu, dia ngarahin mobil ke area parkir yang kosong. Kemudian membantu supir mobil untuk menempati posisi yang sesuai, posisi mobil yang sesuai maksudnya, sehingga susunan parkirannya rapi gitu kan ya. Kemudian juga dia mengatur jarak parkir antar mobil gitu ya. Artinya dia memastikan kalau pintunya dibuka masih bisa gitu. Kemudian memberi aba-aba dengan tepat, kan sekalinya mundur gitu. Puter kanan gitu ya, kayak gitu kan ya. Nah itu harus tepat gitu ya. Kemudian juga tersenyum saat supir bisa mengarahkan parkir sesuai posisi yang sesuai. Mengarahkan posisi parkir dengan sesuai gitu ya. Jadi kalau udah pas, sip gitu ya. Atau dia ngacungin jari atau dia senyum gitu. Nah, menurut teman-teman, apakah perilaku dari nomor 1 sampai 5 ini cukup evaluatif dan multidimensional? Gitu ya. Coba kita lihat yang pertama, mengarahkan mobil ke parkir area yang kosong. Tentu saja ini positif gitu ya dari sisi evaluatif, dan multidimensional juga karena kemudian terdiri dari beberapa perilaku sebetulnya ini. Ini kelihatannya cuma 5 perilaku, tapi di dalam perilaku sendiri, di dalam tiap poin sendiri itu terdapat
beberapa tindakan atau beberapa perilaku. Kemudian membantu supir mobil itu juga evaluatif ya. Kalau ada juga soalnya tukang parkir yang diem-diem aja pas waktu mobil datang gitu ya, tapi pas mobilnya mau pergi dia deketin gitu, ada juga. Kemudian mengatur jarak parkir antar mobil, nah ini juga evaluatif juga ya. Jadi dia bisa ngatur, karena ada juga yang kemudian perilakunya bisa aja dia ya udahlah yang penting masuk gitu ya, terserah dia mau susah keluarnya dari mobil atau gimana, penumpangnya susah dan seterusnya. Kemudian mengatur jarak parkir, memberi aba-aba dengan tepat. Saya pernah banget jadi ada kayak batu nggak kelihatan gitu kalau dari apa namanya, dari kaca spion, terus akhirnya nabrak dong bumper belakang ya. Kemudian dan nggak bunyi lagi. Kemudian tersenyum saat supir bisa mengarahkan posisi parkir dengan sesuai gitu. Biasanya pada ngacungin jempol, yo op gitu, biasanya kayak gitu ya. Nah itu kelima perilaku ini evaluatif dan juga multidimensional. Ketika kemudian ada tambahan perilaku memasukkan uang ke dalam saku, that's not a part of dari kinerja memarkir sebetulnya gitu ya sebetulnya. Karena kemudian ketika dievaluasi apakah itu terkait dengan efektivitas individu atau kemudian terutama individu ya, kalau tukang parkir tidak kan gitu ya, seperti itu terkait dengan parkirnya. Nah maka kemudian hal-hal apa saja sih yang kemudian bisa menentukan kinerja gitu ya, menjadi determinan dari kinerja. Dikatakan bahwa kinerja itu oke, kinerja itu nggak oke. Itu kalau kita lihat dari bukunya Aguinis, katanya performance itu adalah hasil dari pertemuan dari declarative knowledge, procedural knowledge, dan kemudian motivasi. Declarative knowledge itu adalah informasi mengenai fakta, things, including information, terkait dengan test requirement, labels, principle dari pekerjaan itu, dan goals. Kemudian kalau procedural knowledge itu terkait dengan kombinasi pengetahuan dan skill juga tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi ini lebih banyak terkait dengan skillnya. Kemudian motivasi tentu saja terkait dengan dorongan untuk melakukan perilaku gitu ya. Jadi seperti ini singkatnya. Jadi kalau declarative knowledge itu terkait fakta, prinsipal, dan goals-nya. Jadi dia tahu nih apa yang harus dilakukan, kemudian prinsip dasarnya apa dalam melakukan itu gitu ya, tujuan dia apa. Kemudian procedural knowledge, tahu cara melakukannya sih terutama karena judulnya prosedural, maka terkait juga dengan skill, keterampilan gitu ya, baik kognitif, psikomotor, fisikal maupun interpersonal. Dan motivation itu adalah kemauannya, aspek kemauannya, aspek dorongannya. Jadi pilihan untuk berkinerja, karena sebetulnya kita punya banyak pilihan sekali ya, mau rajin atau enggak, mau tekun atau tidak, mau melakukannya sebaik apa gitu. Level of effort, usahanya biasa aja, nggak ada usahanya kuat gitu ya, atau persistent dari effortnya. Jadi ya tadi ketekunan, kalau mengalami kesulitan dia mudah menyerah atau tidak, dan seterusnya, itu adalah dari motivation. Nah, ketika kita bicara motivasi, ketika kita bicara kinerja gitu, kita bicara tentang ketiga hal ini, gitu ya. Ini yang akan menentukan kinerja seseorang katanya gitu ya. Ini determinannya. Nah, lagi-lagi balik lagi sama tukang parkir. Gimana sih kemudian kita melihat determinan dari tukang parkir, gitu ya? Maka kemudian pada saat kita berarti kuncinya jadi tukang parkir yang baik tuh apa gitu ya. Kemudian kita tarik kebalik lagi sama ketiga hal tadi terkait sama declarative knowledge. Jadi tukang parkir yang baik itu kalau supaya kinerjanya baik, dia harus tahu satu, kalau parkir harus rapi, jaraknya juga tepat gitu ya. Terus dia juga tahu perputaran setir mobil atau motor gitu ya. Jadi jangan sampai dia nggak ngerti prinsipnya. Biasanya tukang parkir tuh ngerti prinsipnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia juga harus tahu instruksi umum dalam parkir tuh apa gitu ya. Putar kanan, apa sih, atret aja ya gitu ya, dan seterusnya misalnya. Kemudian juga yang kedua procedural knowledge. Procedural knowledge itu dia tentang how to do it kan gitu ya, bagaimana melakukannya. Maka kemudian dia harus bisa memberikan aba-aba yang tepat.
Kalau tadi dia tahu, kalau sekarang dia harus bisa memberikan aba-aba yang tepatnya gitu ya. Kapan dia bilang putar kanan, kapan dia bilang putar kiri, kapan dia bilang stop gitu ya, dan seterusnya. Kemudian mampu menganalisa apa yang harus dilakukan berdasarkan posisi terakhir mobil atau motor. Misalnya terlalu miring, berapa derajat, maka yang harus dia lakukan lurus dulu, apa langsung putar kanan pol gitu ya, atau putar kanan sedikit saja gitu. Nah, itu how to do it. Kemudian juga mampu menunjukkan sikap ramahnya kepada pelanggan gitu ya. Jadi ini terkait sama interpersonal tadi tuh ya, interpersonal skill. Jadi gimana caranya dia tahu bagaimana membuat pelanggan itu nyaman pada waktu diparkir gitu ya. Tentu saja pelanggan yang terutama yang nggak bisa parkir gitu. Nah, gimana caranya nih dia cara memberikan aba-abanya, sikapnya harus gimana, pasti agak beda nih. Sama misalnya pelanggan yang udah biasa buat parkir misalnya gitu. Kemudian motivation tadi terkait dengan usaha yang dia lakukan, kemauan, dorongan. Apakah kemudian dia mau menyambut pelanggan yang akan parkirnya atau ya udah dia cuek aja. Kemudian juga menunjukkan kemauan merapikan posisi parkir sehingga teratur. Kan kadang ada ya kalau teman-teman lihat parkir itu ada yang jaraknya rapi banget, ada yang aut-autan mepet, bahkan mobil bisa occupy 2 tempat gitu. Kemudian juga menunjukkan kemauan melayani pelanggan yang sulit diatur parkir ya. Karena kan ada yang kayak gitu ya. Nah, itu dia gimana caranya. Nah, maka kemudian ini kira-kira yang kemudian harus dipenuhi oleh seorang tukang parkir gitu ya. Ini yang akan menentukan apakah tukang parkir itu bekerja atau berkinerja dengan baik atau tidak. Nah, kenapa sih kemudian kita harus membahas ini di awal teman-teman sebelum kemudian kita masuk ke siklus mengenai sistem manajemen kinerja? Karena definisi dan faktor mendasar mengenai kinerja akan membantu teman-teman dalam memahami konsep lebih lanjut dari kinerja. Satu dari yang tadi gitu ya, coba deh teman-teman udah dapat insight belum sih kenapa kemudian kinerja itu harus dikelola gitu ya. Dari definisi tadi, let's say paling gampang tukang parkir. Kenapa sih tukang parkir kinerjanya harus dikelola? Apa yang terjadi kalau dia tidak dikelola kinerjanya, misalnya seperti itu. Apalagi kemudian karyawan yang ada di dalam organisasi gitu ya. Tentu saja karena itu sangat dekat sekali dengan, tadi kan ketika kita bilang kinerja, anchor-nya itu adalah efektivitas individu dan organisasi dan goal gitu ya, tujuan dari organisasi. Kemudian apa yang perlu dikelola di dalam kinerja. Nah, dari tadi kita cerita tuh bahwa kinerja itu terkait dengan proses dan hasil. Maka yang dikelola tuh bukan cuma hasilnya aja, tapi juga prosesnya. Di dalam proses itu yang menentukan hasil akhirnya apa saja. Ada 3 hal tadi gitu ya. Determinannya bahwa ada procedural knowledge gitu ya, motivation sama satu deklaratif. Gitu. Itu yang juga harus dikelola. Nah, kemudian dari situ juga kita jadi tahu, kalau kemudian kinerja itu adalah behavior and result, maka kita jadi tahu nih apa saja dan gimana cara ngukurnya. Apakah cukup diukur hanya hasilnya saja atau kemudian kita juga perlu mengukur behavior ya. Nah, kita jadi belajar lagi caranya ngukur result yang gimana. Tadi ya tukang parkir resultnya mau diukurnya dari result apa. Kemudian kalau dia mau diukur behaviornya gimana caranya gitu. Kita mengukur behaviornya sudah efektif atau belum untuk kinerja seorang tukang parkir. Gitu teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai siklus di dalam sistem manajemen kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.